Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 12 IPA. Masih semangat kalian? Ya. Hari ini kita akan belajar membuat tabel kumulatif, ogive, histogram, dan poligon ya. Untuk belajar ini lebih rileks atau santai, maka belajar lebih menyenangkan kalau ditemani oleh secangkir teh dan makanan camilan. Jadi sambil belajar kita meminum teh dan secangkir camilan. Jangan belajar sambil nonton TV atau belajar tidur-tiduran. Karena belajar nonton TV pasti nggak konsentrasi. Apalagi nontonnya film Korea. Wah, pusing. Yang kedua, kalau dia tidur-tiduran pasti ketiduran, jadi Nina Bobo. Ya, maka dari itu saksikan bagaimana Bapak menyajikan materinya. Ya siswa, ini saya sajikan sebuah tabel distribusi tinggi 40 siswa, terdiri dari 6 kelas interval dengan nilai batas bawah 118, 128 dan seterusnya, dan batas atasnya 127, 137 dan seterusnya, dengan nilai frekuensi tiap kelas adalah 3, 6, 14, 9, 5, dan 3. Jarak interval adalah 10. Dari 118 ke 127 itu 10. Begitu juga nilai batas bawahnya, ini jaraknya 10, ini juga 10. Nah, inilah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita buat ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Ya, siswa, gimana cara membuatnya? Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, tabel distribusi kumulatif itu ada dua. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Saya jelaskan dulu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, saya ambil nilai batas bawah 118, 128 dan seterusnya. Dilihat pada tabel di sebelahnya. Oke, cara membacanya gimana? Kurang dari 118 berarti di bawah 118 itu tidak ada, nilainya 0. Kurang dari 128, ini di bawah 108 hanya 3, tulis 3. Kurang dari 138 berarti 3 dengan 6, 9. Kurang dari 148 berarti 3, 6, 14, jumlahnya 23. Kurang dari 158, 3, 6, 14, 9, itu jumlahnya adalah 32. Kurang dari 168, 3, 6, 14, 9, 5, jumlahnya 37. Lah, sampai sini habis. Kita harus tambah lagi satu interval dengan jarak 10. Artinya kurang dari 178. Nah, ini jumlahkan semua. Hasilnya adalah 40. Jadi pada frekuensi kumulatif kurang dari, nilai interval bawah ini adalah jumlah dari seluruh tabel, yaitu 40. Lalu bagaimana untuk membuat frekuensi kumulatif relatifnya? Jumlah data 40, berarti 0 per 40 kalikan 100%. Hasilnya ini 3 per 40 kalikan 100%. Hasilnya ini 9 per 40 kalikan 100%. Hasilnya ini 23 per 40 kalikan 100%. Hasilnya ini, dan seterusnya sampai diperoleh 100%. Demikian siswa, kita lanjutkan dengan membuat distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Teknik
pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Langkah-langkahnya saya ambil nilainya dari batas atas. Di sini batas atas 127, 137 dan seterusnya. Tapi mengapa di sini muncul 117? Tentu timbul pertanyaan. Ya, ini yang akan saya jelaskan. Mengapa 117 kita mulainya? Turun 10 nilai dari 127. Ya. Kita baca. Kalau lebih dari 127, maka 3 tidak diajak. Hanya 37, makanya ini turun 10 agar diperoleh 117. Nah, dengan demikian, lebih dari 117, ya ini semua data, ya, 40 tulis. Lebih dari 127, kurangi 3, 37. Lebih dari 137, kurangi 6, tulis 31. Lebih dari 147, ya kurangi 14, ini dapatnya 17. Lebih dari 157, ya kita kurangi 9, dapatnya 8. Lebih dari 167, ya kita kurangi 5, dapatnya 3. Habis ini mentok nih, habis nih 177. Lebih dari 177, nah ini dikurangi 3, hasilnya 0. Jadi pada nilai frekuensi yang terakhir ini kita dapatkan nilai 0. Untuk frekuensi kumulatif biasa datanya 40, berarti 40 per 40 kali 100%. 37 kali 40 kalikan 100%. 31 per 40 kalikan 100%. 17 per 40 kalikan 100%. 8 per 40 kalikan 100% dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah siswa penjelasan saya mengenai distribusi frekuensi kumulatif. Lalu kita lanjutkan bagaimana membuat OGIF, ya. Perhatikan materi. Nah siswa, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dapat kita buat kurva OGIF. Kurva OGIF adalah kurva yang berbentuk garis. Di sini kalau kurang dari itu artinya positif karena kurvanya naik. Berdasarkan data di sini kita lihat 118 0, 128 3, 138 9, 148 23 dan seterusnya. Inilah OGIF yang kurang dari. Lalu bagaimana OGIF yang lebih dari atau yang negatif? Nah, perhatikan dulu ini. Silakan diperhatikan sepuas-puasnya gambar ini. Semoga kalian tidak bingung ya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Boleh ditulis di sini. Ini boleh ditulis. Ini penyajiannya ya selera kalian lah, gimana enaknya ya. Nanti di dalam format jawaban yang baik Bapak tuliskan dalam bentuk PDF. Oke, untuk yang lebih dari perhatikan. Nah ini yang lebih dari ini. Yang lebih dari itu negatif karena kurvanya turun. Nah ini kita lihat turun dia. Ini ada frekuensi, ini tinggi ya, oke. Inilah OGIF-nya. Silakan siswa buat sendiri. Ini tampilannya. Bisa menggunakan aplikasi Excel. Wah, kalau statistik mah enak, pakai Excel aja, beres. Oke. Jadi nggak ada masalah pakai Excel atau mau buat manual juga boleh. Dihubung-hubungkan dengan kotak bergaris-garis gini. Oke, siswa? Ya. Kita lanjutkan yang terakhir yang membuat histogram dan poligon frekuensi. Ya, dari daftar distribusi ini kita dapat sajikan dalam bentuk tabel lain namanya histogram dan poligon. Nah, histogram ini bentuknya seperti persegi panjang nih yang kotak-kotak warna biru.
Sedangkan yang poligon adalah garis yang melewati titik tengah kotak-kotak ini. Ya. Cara membuatnya, ini sebelah kiri adalah frekuensi. Ya, ini frekuensi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Karena nilai tertinggi adalah 14. Untuk tinggi ini dimulai 117,5, 127,5, 137,5 dan seterusnya sampai 177,5. Mengapa? Sementara di sini adanya cuma 168. Ya, karena di sini adalah untuk mendapatkan nilai 0, maka kita tarik nilai satu nilai yaitu 117. Lalu di sini ada jembatan garis kecil 2. Karena jarak dari 0 sampai 117 ini jauh, maka kita bikin jembatan. Oh iya, Bapak lupa untuk ogif juga harus dibuat jembatannya tadi. Karena grafik ogifnya Bapak belum sempat buat jembatan, harusnya dibuat jembatan juga. Oke, gimana membuatnya? Kita perhatikan ya. 117,5 nilainya 3, kita garis 3 titik. Buat kotak yang skalanya sama. 117,56 krit, tarik garis ini krit. Nah, lalu 137,5 14 seret. Nah, lalu tarik seret. Nah, 147,5 9 di sini. Lalu garis seret seret ini ke sini kerak. Lalu 157 itu adalah 5 di sini. Seret lurus 5-nya ke sini. Kerak. Nah, tarik dulu di sini. Kerak. Terakhir 167,5 di sini. Tapi karena dia nggak punya teman, maka harus dikasih teman. Tarik garis seret seret. Lalu tarik garis di tengah-tengahnya, persis di tengah-tengahnya. Ini yang disebut dengan poligon. Ya, demikianlah siswa penjelasan hari ini. Mudah-mudahan siswa dapat memahami. Kalian dapat mencari materi ini di internet ya. Ini materinya nggak beda jauh. Mudah-mudahan dengan penyajian melalui pembelajaran jarak jauh siswa dapat memahami. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian rajin belajar, semangat belajarnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.